Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan pada kesempatan kali ini kami masih setia bareng dengan Gus Muson. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat merungkat Khabib Dobolowi Sampai pemerintah membubarkan Rabithah Alawiyah dan memulangkan imigran Yaman. Minimal mereka mau minta maaf aja dulu. Kalau enggak ya apa boleh buat. Tetap lanjut ya. Tetap lanjut. Nah ini kita ngobrol-ngobrol sedikit Gus. Kabar yang lagi hangat hari ini kan tanggal 21 September 2025 ya. Bahar ditolak di Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Provinsi Banten Gus. Berarti malam hari ini. Lah, Bahar ini ngamuk-ngamuk ketika ditolak itu. Ngamuk-ngamuk ya, oh ya sama lah seperti Tempo dulu. Cuma mulutnya kan? Ya mulutnya. Iya mulutnya. Keluar-keluar teriak-teriak. Kalau PWI mau menolak, kami silahkan datang nanti. Nah, malam hari ini berarti akan aku jadikan Tangerang sebagai kuburan. Takbir kan gitu kan. Kita perang saja. Terus mau 1 lawan 1 atau 1 lawan 3. Ini menurut Gus Muson bagaimana ini tanggapannya tentang keluar-keluarnya Bahar itu ngajak perang, terus wah ngeri lah, mau Tangerang itu mau dijadikan kuburan katanya. Wah, ya memang itu Bahar itu siapa? Dia kan keturunan imigran Yaman. Apa haknya dia bicara belagu di Indonesia? Dan dari dulu ya cuma mulut aja. Yang maju ya, yang cuma perang, mulut aja. Di penjara juga dia nggak ngelawan. Iya. Berarti anu ya, nggak signifikan omongannya Bahar. Yang membuat heran itu kan kok ya enek mukibin pekok gitu loh. Wong koyo ngono ditutno. Tapi ngeri loh Kang. Ngerinya apa? Kemarin itu kan audensi dengan kepolisian tentang penolakan. Pertama yang menolak itu kan MBCNU Kecamatan Cipondoh kan, Kota Tangerang itu kan. Wah itu kan di audensi. Nah, yang ngundang Bahar itu, wah omongannya yang ngeyel itu persis kayak Bahar, jihad itu, jihad. Padahal jihad itu kan di negara yang perang loh, masa jihad di negara yang aman seperti Indonesia ini kan tidak pas juga. Ya memang secara keilmuan Khabib Dobolowi kan nggak ngerti apa itu arti jihad. Yang kedua memang dia nggak berjihad, dia hanya ya berjilid-jilid membangun klan Khabib Dobolowi. Sekarang rungkap gitu kan, masih belum menyadari realitanya sekarang. Para Khabib kan udah nggak bisa ndawir. Itu ciri-ciri rungkat. Yang kedua, di mana-mana sudah ada penolakan. Ya Rizik di Kalimantan Utara anu kan ditolak juga. Ya di mana-mana. Di Banyumas bahkan nggak berani datang. Bahar di Tangerang ditolak kan gitu kan. Dan sekarang kan kalau toh ada mukibin ngadain pengajian undang Khabib, pengunjungnya kan nggak ada, cuma grup itu juga. Ya, gerombolan mereka saja. Gerombolan mereka memang sangat militan, dari Jakarta ke Tangerang, nanti Tangerang ke Jakarta kemana lagi? Ya orang-orang itu juga nggak bertambah, bahkan mukibinnya semakin banyak yang sadar. Terus lari ya guys, lari gitu. Enggak, maksudnya gini guys, mereka kan menanamkan doktrin jihad sehingga para jongos ini kan menjadi militan. Nah ini gimana ini
tanggapannya? Ya dol wa adol, sesat dan menyesatkan. Makanya kita harus kembali ke ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ah, Pertama, di Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada ketaatan ta'assub secara individu terhadap person. Kalau toh kita bermazhab Imam Syafi'i kan pikiran-pikiran beliau yang kita ikuti. fikroh, jalan pikiran beliau ya. Jalan pikiran madhab beliau yang kita ikuti. Kalau toh kita di NU itu kan pokok-pokok pikiran Mbah Hasim tentang keberagamaan, tentang keindonesiaan. Ini nggak ada kultus individu, itu nggak ada. Ya seperti Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad itu kan ketika menghadapi kolonial Belanda. Iya, itu itu kan? jelas. Jelas kan itu. Mempertahankan tanah air kan kewajiban untuk semua orang. Nah, kalau ini kan mempertahankan klan yang sudah ketahuan dobolnya, ya nggak bisa. Ya nggak kuat. Nggak tepat sasaran ya guys ya. Nggak tepat sasaran juga. Tapi ya memang segitu itu kemampuan para kabib. Cuma kuar. Dulu kita masih berhusnudzon. Sebelum adanya tesis. Kita meskipun melihat kelakuan kabib ya sudah masyhur. Masyhur sangat. Semuanya orang merasakan kena dawir itu. Khususnya Nahdiyin. Rata-rata. Ya, kita diam karena husnudzon. Kita mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan sangat logis kalau menghormati keturunannya. Tapi setelah adanya kita lawan, bukti ada di depan mata kita, belum lagi tes DNA ya guys ya. Iya, kita lawan karena realitanya kalau secara keilmuan kan udah rungkap lah. Realitanya memang bangunan sosial politik Habib Dabolowi ini kan di Indonesia sudah kisaran 200 tahun. 200 tahun? Wah, udah lama ya? Iya, sudah lama. Jadi semenjak kudeta di Banten, pengkhianatan Danuningrat, itu sebenarnya Habib Dabolowi yang diangkat oleh Inggris, dijadikan bupati di Magelang. Terus Utsman bin Yahya yang menjadi mufti lah. Sekarang bulan September kita kenal Aidit, itu klan Pak Alawi. Itu semua terbongkar setelah arus informasi, teknologi berkembang cepat. Iya, era digitalisasi, transparansi ini ya. Nah ini Gus, info yang kami dapat terakhir itu kan si Bahar ini jadi datang di Tangerang, tapi ya itu tidak sesuai dengan keluar-keluarnya, mau bikin kuburan terus mau perang gitu guys. Ya dari dulu cuma mulut lah. Mulut ya berarti. Mulut saja. Yang tong kosong berbunyi nyaring. Pepatah. Iya, katakan seperti itu. Tong kosong berbunyi. Ya memang kalau kita cermati ya Bahar ini tidak konsekuen dengan omongannya. Ngaku cucu Nabi turunan yang ke-28. Setelah 37 kan berubah. Bangun tidur kan tidak konsekuen. Ya sama dengan Imam Jumbonya itu Gus. Dulu kan keluar-keluar yang mengaku cucu Nabi silahkan tes DNA dan verifikasi. Jangan sampai hasil tes DNA kemana, pengakuannya kemana. Nah itu loh. Ini kan seharusnya menyadarkan loh Gus. Mereka itu plan lah. Tidak punya konsekuensi atas omongannya. Rekam jejak digitalnya kan masih tuh bisa di cross check. Makanya gitu. Sekarang kan dipanggilnya Habib Dabolowi, tukang dobol. Iya, gitu. Yang lebih tepat seperti itu ya. Iya, udah tren itu. Bukan Pak Lawi tapi Dabolowi. Pak Lawi itu ya masih bagus ya. Masih bagus gitu. Dan nggak jelas kan kalau toh mereka ngomong Pak Alawi, Pak Alwi, harusnya kan Pak Alwi. Karena dia menisbatkan ke Alwi bin Ubaid.
Tapi Alwi tokoh fiktif. Fiktif ya. Jadi Pak Alawi. Mendo-mendo keturunannya Sayyidina Ali. Gitu. Agar diakui gitu. Nah, yang tepat ya Dobolowi. Dobolowi. Jadi mereka rata-rata itu ya kaum dobol memang guys. Tidak konsekuen dengan apa yang diucapkan kemarin dengan hari ini. Makanya lebih tepatnya itu dinamakan kaum dobolowi saja ya. Oh iya. Dan orang Nusantara itu bahasa Jawanya itu ora dakwen ming titen. Kita nggak pernah koar-koar, tapi teliti. Ada saat kita diam, ada saat kita ngomong, ada saat kita marah, ada saat kita juga melakukan suatu hal yang di luar dugaan otaknya Kabib Dobolowi. Ya. Hati-hati di tanah Nusantara ini. Kayak polemik nasab ini kan di luar dugaan. Mungkin Kabib ini tidak ada persiapan untuk menghadapi polemik nasab ini, ya kan? Iya, terlalu pede seolah-olah sudah masuk ke semua lini kehidupan sampai ke tingkat istana dan elit-elit politik. Sisa-sisanya masih ada sekarang. Masih ya? Masih, itulah. Kita harus tetap rajin mensosialisasikan bahwa Kabib ini tukang dobol, biar nggak diikuti oleh generasi muda. Kalau yang mukipin sudah susah lah, biarin aja gitu. Tapi ya tetap kita doakan mudah-mudahan bertaubat lah Gus, kasihan. Amin. Kan gitu. Terima kasih Gus atas obrolannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Gus Muson sehat selalu. Biar tetap mengedukasi semangat kita rumah sehat Kabib Dobolowi. Terima kasih banyak Gus. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, itulah obrolan kami dengan Gus Muson yang luar biasa semangatnya memotivasi kita semua. Terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.